Maka dari karakter ini, candle ini, kita bisa mendapatkan satu petunjuk begini ya, membaca karakter candle. Tadi yang pertama ada ukuran body, yang kedua ada panjang sumbu, yang ketiga ada rasio, yang selanjutnya ada high dan low nya. Saya contohkan begini, ini candle tebal, kemudian ada sumbu atau tidak ada sumbu. Kita coba lihat ini, misalkan begini, ini satu candle. Kemudian candle selanjutnya saya kasih seperti ini. Candle selanjutnya saya kasih seperti ini. Oke, kemudian candle berikutnya saya kasih warna merah. Selanjutnya saya kasih warna merah di sini ya. Oke. Kemudian satu lagi ya, saya kasih candle seperti ini, contoh ya. Oke, kemudian ini, oke, seperti ini ya. Oke. Dari karakter ini masing-masing punya perbedaan. Tentu nanti ada perbedaan, ada karakter, ada informasi yang bisa kita dapatkan dari masing-masing candle. Ini tentu kalau kita membacanya adalah candle terakhir yang sudah selesai terbentuk sempurna. Kalau kita melihat di sini, jadi harus ganti candle selesai sempurna, terbentuknya sempurna. Misalkan candle yang terakhir ini harus sudah ganti candle, melompat di candle selanjutnya, maka candle terakhir nanti kita bisa baca. Nah, bentuknya seperti apa? Yang pertama, di sisi sebelah kiri ada candle tebal warna merah. Ini artinya momentum bearish yang kuat. Ini artinya momentum bearish. Momentum itu adalah satu kekuatan penuh. Dari sisi ukuran bodinya tebal panjang. Kemudian yang kedua, panjang sumbunya tidak terlalu berpengaruh karena cukup kecil sekali. Kecil itu dibanding dari bodinya. Artinya ada rasio di sana. Ya, kalau sumbunya separuh, lebih dari separuh atau setengahnya dari bodinya, maka itu sudah cukup panjang. Tapi kalau pendek seperti ini, kalau kita bandingkan dengan bodinya, maka tentu ini tidak terlalu banyak berpengaruh. Sehingga candle ini menunjukkan kekuatan bearish yang kuat. Ini berpotensi market ini masih akan berlanjut turun. Dari sisi logikanya, ini banyak penjual daripada pembeli. Secara konvensional, kalau banyak penjual di dalam satu lingkungan itu, misalkan punya tanaman mangga semua, kemudian hampir setiap orang dia bisa panen mangga yang banyak. Dan tentu hampir sama. Ini karena musimnya mangga, mungkin semua panen. Sehingga apa yang terjadi, tidak mungkin mangga yang banyak dimakan sendiri, pasti dijual ya. Nah, sekarang kalau dijual, sementara yang lain juga panen. Ya, banyak orang yang panen mangga di sana, tentu harganya akan semakin merosot. Kenapa? Karena banyak orang punya mangga sendiri. Saya tidak mau beli karena saya juga punya mangga. Yang lain sama. Dia tidak mau beli karena punya mangga sendiri. Inilah yang menyebabkan secara umum ya, pasar ini masih akan berlanjut turun ya. Kalau ini banyak yang menjual, merah ini artinya banyak menjual. Kalau ini ternyata warna hijau, berarti banyak yang membeli. Semakin banyak yang membeli, permintaan semakin banyak, kemudian stok semakin berkurang, penjual semakin berkurang, tentu harga akan semakin naik. Jadi kebalikannya, kalau ini warnanya hijau dengan tidak banyak penolakan, maka ini disebut dengan momentum bullish. Banyak
pembeli ya, permintaan yang banyak. Contohnya misalkan jelang-jelang hari raya, permintaan ayam meningkat, permintaan baju meningkat, permintaan daging meningkat. Yang ada harga komoditas itu akan menjadi terus bergerak naik. Ya, sama dengan begini teorinya. Jadi di dalam volume ini ada kumpulan penjual. Dalam volume ini ada kumpulan penjual begini. Ya, terakumulasi menjadi satu. Kalau kita buatkan grafiknya menjadi tebal seperti ini. Kemudian yang kedua, jadi kalau yang merah tebal ini ada potensi kemungkinan akan berlanjut turun. Yang ini kemungkinan berlanjut naik. Yang kedua, karakter yang kedua yang bisa kita baca dari yang contoh yang ada ini, perhatikan ukuran bodinya, oke. Yang kedua panjang sumbunya, yang ketiga rasiokan, bandingkan antara sumbu dan bodinya. Kalau lebih panjang sumbunya, maka penolakan ke atas ini kuat sehingga berpeluang ada potensi naik di candle berikutnya atau di harga-harga berikutnya. Naik ini tentu bukan terus naik melambung sampai tinggi, setidaknya ada petunjuk yang bisa kita baca, ada trigger yang bisa kita gunakan, minimal kita bisa entry dan bisa exit dengan profit. Ya, ada potensi yang besar untuk kita profit. Gitu ya. Jadi nanti kita perhatikan dari sisi body, dari sisi sumbunya. Meskipun sumbunya setengah, ini harus tetap kita pertimbangkan. Ini pasti ada, nanti satu saat pasti ada kemungkinan untuk bergerak naik lagi. Kemudian juga perlu dilihat, dipertimbangkan ya. Sebelum ini naik, tentu ini merah dulu sampai di sini. Artinya seller itu menekan sampai di sini. Dia turun dulu. Sehingga tetap harus kita waspadai. Ya, ada kekuatan seller tetapi ditutup dengan volume yang hijau ini tetap akan nanti dominan naik. Tapi tetap kita perhatikan ya, harus kita pertimbangkan sisi tekanan seller yang ada gitu ya. Kemudian yang ke kanan ya, satu lagi yang kanan. Ini di sini ada body yang tipis, ada body yang kecil, kemudian yang di atas ada sumbu yang panjang. Artinya bodinya pendek, sumbunya panjang, rasionya lebih panjang sumbunya. Sehingga kalau sumbunya di atas, ini ada penolakan yang kuat sehingga berpotensi market ini akan jatuh, akan turun. Dari harga terendahnya di sini, harga tertingginya di sini, harga tutupannya di sini ya, harga buka dan harga rendahnya, harga bukaan sini, close ini opennya, ini close-nya di sini, penutupannya di bawah. Merah itu atau market apapun ya, apakah saham atau forex, kalau dia merah itu artinya kecenderungannya negatif atau turun. Kalau hijau lambangnya adalah profit atau baik. Sehingga kalau hijau itu selalu panahnya ke atas. Ini ya, panahnya ke atas. Artinya ada peningkatan, ada nilai positif di sana ya. Kemudian kalau merah itu selalu ke bawah, jatuh. Indeks harga saham gabungan ditutup berada di bawah pembukaan, berarti di bawah pembukaan berarti turun, maka dia akan berwarna merah atau panahnya menuju ke bawah. Kemudian satu lagi yang sebelah kanan lagi, perhatikan ada bodinya di sini, sumbunya panjangnya hampir sama atas dan bawah, maka ini disebut dengan market yang bingung, market yang masih ragu. Dia naik juga berat, turun juga berat. Nah, ini nanti kita baru lihat di konfirmasinya ya. Tergantung dia posisinya di mana. Kalau di puncak atas, ini bisa menjadi petunjuk market akan turun. Kan di puncak bawah, petunjuk market akan naik. Oke, selanjutnya setelah kita mengenal karakter ya. Setelah kita mengenal karakter candle,
maka selanjutnya kita akan bahas yang kedua ya,